إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Miftahul Jannah dalam satu kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dalam satu pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah. Harapan dan juga permohonan kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah kita semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah bahagian daripada umatnya Rasul, yang ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat al-azmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan satu pesan takwa.
tertuju untuk diri khatib secara pribadi dan umumnya untuk hadirin semua. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya imtisalul awamir wa jitinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya bahagia sejahtera, selamat dunia dan akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah sebuah kepastian, hadirin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali untuk kita lewat satu ayatnya, innaka mayyitun, sungguh kamu Muhammad pasti mati, wa innahum mayyitun, dan kalian semua pasti mati. Tidak satupun manusia yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kekal abadi di alam dunia ini, hadirin. Dan tegas Allah Subhanahu wa taala katakan lewat satu ayatnya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda apa imitta fa humul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda, tidak satupun manusia yang aku berikan kehidupan yang kekal abadi sebelum kamu Muhammad. Apa imitta fa humul khalidun, apakah sesudah kamu mati Muhammad adakah manusia yang bisa hidup kekal abadi? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa merasakan tuh yang namanya kematian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasadnya dipendam di dalam bumi, ya Allah. Dipendam, hadirin. Jasad manusia itu di dalam tanah, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke alam barzah, dipendam di buminya Allah. Itulah yang dinamakan dengan alam kubur, yaumil barzah, hadirin. Hingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kembali kepada kita perihal tentang alam kubur. Apa itu alam kubur, hadirin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas katakan perihal tentang alam kubur, al-qabru awwalu min manazilil akhirah wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Al-qabru, yang namanya alam kubur itu apa, hadirin? Awalu, pos awal, tempat pemberhentian pertama, tempat pemberhentian awal dari apa? Min manazilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna jaminhu fa innahu aisyaru minhu. Siapa orang yang selamat dari alam kuburnya, maka dia akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang tidak selamat dari alam kuburnya pada pos awalnya, maka dia tidak akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Alam barzah, alam kubur adalah tahap awal menuju alam akhirat, hadirin. Lantas kita masuk pada pos yang kedua, pada tahapan yang kedua, yaitu yaumul ba'ats,
Hari di mana manusia yang dipendam di alam kuburnya kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan untuk kita semua hadirin, ketika Yaumil Ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiupan sangkakala yang pertama, mati semua yang namanya makhluk hidup. Lantas kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Disinilah akan kita lihat bagaimana keadaan manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kembali kepada kita lewat surat Yasin yang biasa kita baca hadirin, tepatnya di ayat yang ke-51, wa nufiqu fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Seketika itu pula sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kemudian mereka manusia-manusia yang telah dipendam di dalam kuburnya, yang telah mati, kemudian mereka menuju kepada Tuhannya. Ila rabbihim yansilun, bergerak cepat mereka menuju Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan keadaan kita hadirin? Ada manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan hadirin. Inilah potret manusia yang ketika hidup di alam dunia, dia usil sama tetangganya, dia ganggu tetangganya, ribut mulu sama tetangga. Yang kemudian ada manusia yang ketika dibangkitkan di Yaumil Ba'ats, ketika digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkit dari alam kuburnya, mukanya hitam geseng seperti babi hutan hadirin. Siapa mereka? Mereka adalah potret manusia yang waktu hidupnya di alam dunia berani meninggalkan sholat, ngebangkang sama Allah, berani meninggalkan sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Bangkit dari alam kuburnya, mukanya geseng seperti babi hutan hadirin. Nauzubillah min dzalik. Masuk alam kubur aja udah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka pelaku-pelaku maksiat, orang-orang yang ngebangkang, berani meninggalkan sholat. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami akan persaksikan buat mereka manusia-manusia yang berani meninggalkan sholat, diazab di alam kuburnya pada azab yang lebih dekat, bahkan menuju azab yang lebih besar nanti di yaumil qiyamah. Nih manusia-manusia yang berani meninggalkan sholat akan diazab dengan azab yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Lantas kemudian ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika digelar Yaumil Ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan, ada manusia yang keluar dari alam kuburnya, perutnya buncit hadirin, keluar api. Inilah potret manusia yang enggak pernah bayar zakat. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita khawatir dengan keadaan kita bagaimana nantinya. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting buat kita hari ini, dalam sebuah bentuk pembelajaran buat kita, Allah tegas ingatkan kembali kepada kita lewat satu ayatnya yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-13, bahwasanya kita punya tanggung jawab terhadap amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia, dan semua catatan amal perbuatan kita akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di leher kita. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitab
yalqahu mansura. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Setiap pribadi manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Amal perbuatannya di lehernya dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansura. Lantas kemudian catatan amal perbuatan kita, kitab kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera dibuka. Terbuka tuh semua catatan amal perbuatan kita. Ayat selanjutnya satu kalimat perintah tegas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kitab, Iqra kitabak. Baca tuh kitab. Kita disuruh baca kitab kita, hadirin. Kafa binafsikal yawm alaika hisaba. Disuruh baca kitab kita. Bagaimana keadaan kita? Muhasabah sendiri tentang catatan amal perbuatan kita ketika kitab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Bagaimana keadaan kita nanti di yaumil qiyamah ketika tahap yang kedua dalam yaumul ba'ats akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah nasihat buat kita hari ini dengan satu catatan, sekelompok manusia. Ada sekelompok manusia yang ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, ketika digelar yaumul ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, dia wajahnya berseri-seri, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra kitabak, baca tuh kitab. Dia buka tuh lembaran kitab pencatatan amal perbuatannya. Dia tersenyum, hadirin. Bangkit keluar dari alam kuburnya, wajahnya berseri-seri laksana bulan purnama, hadirin. Dia tersenyum, hadirin, hingga Allah bertanya kepadanya, wahai fulan bin fulan, kenapa engkau tersenyum? Aku tersenyum ya Allah melihat catatan amal perbuatanku waktu hidup di alam dunia, umurku 60-70 tahun. Wahai Allah, ketika engkau katakan Iqra kitabak, baca tuh kitab, ternyata yang ku baca 1000 tahun. Ya Allah, Allah Karim. Ternyata ini menjadi sebuah catatan amalan soleh buat dirinya. Dari mana, hadirin? Tidak lain hal yang demikian ini seperti apa yang dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang anak dia berdoa kepada untuk kedua orang tuanya dengan satu lafaz kalimat doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Ini kalimat doa ini yang menghantarkan kepada orang tua yang telah mati menjadi sebuah catatan amalan soleh. Anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kalau kita hari ini menjadi orang tua, ajarkan kepada anak kita, hadirin, satu lafaz kalimat doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah kita tinggalkan anak-anak kita yang masih hidup. Kalau kita masih hidup, bimbing mereka dengan amalan-amalan soleh. Kita kepingin anak keturunan kita menjadi anak-anak yang bagaimana? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Seorang anak yang mengikuti jejak langkah keimanan orang tuanya. Khawatir kita, hadirin, miris kita lihat kondisi sekarang ini. Banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Mereka melakukan transaksi maksiat, mereka pacaran, diazab orang tuanya. Mereka main judi, diazab orang tuanya. Mereka main kartu gaplek, mereka main kartu domino, mereka main judi slot. Terkait dengan hutangnya yang begitu lebar, membuat resah orang tuanya, membuat galau orang tuanya, stres orang tuanya. Bahkan ada satu informasi bahwasannya orang tua yang anaknya keranjingan judi slot, hutang di online, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak kepingin demikian.
Jadilah kita orang tua yang selalu mendoakan orang tua kita, dan selalu menjadi orang tua yang selalu membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang min dzurriyyatihim bi imanihim. Mudah-mudahan dengan khutbah yang ringkas ini menjadikan sebuah hidayah buat kita, petunjuk bagi kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus mengajarkan keimanan kepada anak-anak kita, terus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang ibadah, hingga pada akhirnya kita dan anak-anak kita mau berdoa dengan satu kalimat doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semoga manfaat hadirin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas wa ya ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ayatan ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.